sebuah kesempatan emas bagi saya untuk berbincang mengenai penanggungan, karena saya pribadi 6 tahun berturut-turut melakukan eksplorasi di penanggungan dengan berbagai sudut pandang yang terkait dengan arkeologi maupun yang lain-lain. Nah, kali ini saya mengambil bagian yang kecil saja, yaitu terkait dengan data angka tahun yang ada di penanggungan. Yang menarik adalah penanggungan sebagai sebuah gunung suci ternyata menyimpan sejumlah misteri atau teka-teki. Tayangan selanjutnya, Mbak, silakan. Nah, ini salah satu contoh pecandian di penanggungan yang kondisinya sekarang sudah semakin parah karena kondisi alam. Walaupun sudah ada banyak juru pelihara di sana, namun ya karena kondisi cuaca dan alam gunung sehingga tidak semuanya bisa terjaga apa adanya. Yang saya tonjolkan adalah persoalan angka tahun, baik berupa deretan angka maupun yang hadir dalam bentuk candra sengkalan, memet maupun lombo. Lanjut. Nah, kalau berdasarkan data tekstual yang tertua di wilayah penanggungan, maka kita menemukan prasasti Kambang Sri itu yang paling tua. Dari periode Raja Tulodong 926 Masehi yang ditemukan di sisi utara dari penanggungan, dan sekarang prasastinya disimpan di PIM Trowulan. Lanjut. Nah, yang kedua, ini prasasti Cunggrang dari Raja Pusindok yang sampai sekarang juga masih berada di tempat aslinya di Desa Bulusari, Kecamatan. Yang penting dari prasasti Cunggrang ini adalah dimuatnya 3 bangunan penting, yaitu berupa bangunan pancuran, kemudian adanya prasada, dan dharmasrama. Nah, yang ketiga-tiganya itu ditempatkan di suatu gunung suci yang disebut sebagai Pawitra. Sehingga dari dasar teks prasasti Cunggrang inilah kita kemudian mengetahui bahwa gunung penanggungan yang sekarang ini ternyata nama kunonya adalah Pawitra. Dan ini menjadi salah satu penanda paling tidak tadi setelah prasasti Kambang Sri kemudian sambung kepada masa Sindo ini, perhatian yang ditujukan kepada gunung suci itu terus dilakukan. Lanjut. Nah, saya akan mulai dari sini. Ini saya ambilkan dari foto lama, foto OD terkait dengan Petitaan Jolotundo. Fokus saya pada bagian pahatan angka tahun di situ. Jadi di sana sebenarnya ada 4 pahatan, yaitu pertama pahatan yang berbunyi gempeng, dan sampai sekarang masih merupakan teka-teki apa sebenarnya arti dari kata gempeng itu. Yang kedua, pahatan yang berbunyi Udayana, dan di sebelah pahatan Udayana terdapat pahatan yang berbunyi Meragayawati. Nah, yang menarik perhatian para sarjana sejak lampau, candi ini sudah mendapat perhatian paling tidak pada tahun 1815 sudah digambar dalam bentuk sket oleh Sibor. Jadi sudah 200 tahun
Jolotundo mewakili penanggungan sudah mendapatkan perhatian. Nah, terkait dengan adanya angka tahun, balik dulu sebelumnya. Jadi angka tahun yang ada di Jolotundo ini adalah angka tahun 899 Saka. Kalau dikonversikan ke Masehi maka akan ketemu 977 Masehi. Nah, yang menjadi persoalan sampai sekarang adalah banyak rumor yang dikembangkan di masyarakat Jolotundo ini terkait dengan Prabu Erlangga. Padahal kalau kita melihat angka tahunnya, Jolotundo ini sudah puluhan tahun mendahului sebelum Erlangga hadir atau sebelum lahir. Jadi ini persoalan yang sulit untuk diluruskan di dalam masyarakat kita karena terlanjur kaprah. Jadi setiap kali orang datang ke Jolotundo, pikirannya dia akan mengunjungi petirtaan, petilasan atau peninggalan dari Prabu Erlangga. Padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan Erlangga bangunannya ini. Baik, lanjut. Nah, ini angka tahun yang dipahatkan pada satu fragmen miniatur bangunan yang awalnya ditemukan di sumber air Jedong atau di Gapura Jedong. Nah, sekarang benda ini ada di PIM Trowulan atau Pusat Informasi Majapahit. Angka tahunnya menunjukkan periode Kadiri, jadi itu tahun 1041 Saka, jadi periode Kadiri. Nah, jadi kita benar melihat adanya pergerakan dari abad ke-10 kemudian masuk abad ke-11 ya, 11. Ini sekarang sudah masuk ke abad 12. Nah, ini bagian yang penting sumber air Jedong ini, walaupun banyak orang tidak tahu di mana posisi sumber air ini. Karena Gapura Jedong yang dilestarikan, yang dibebaskan tanahnya, dibeli oleh pemerintah, itu justru bagian yang nggak begitu penting, itu bagian yang di luar. Tapi bagian yang penting yang merupakan adanya sumber air itu malah sampai sekarang masih merupakan tanah milik kas desa. Jadi tidak diketahui bahwa di sana ada yang sangat penting yaitu berupa sumber air yang tidak pernah kering dan dia berada di dalam bawah tanah. Kita harus masuk ke dalam, turun ke lubang di bawah tanah 2 meter kurang lebih, kemudian merangkak 15 meter, baru ketemu sumber air di situ. Nah, ini sumber air yang penting. Menarik sekali karena ternyata sudah sejak sekian abad yang lalu, sumber air itu dilestarikan dan dijaga. Lanjut. Nah, bergerak ke bagian gunung di atas, ini adalah altar yang dipahatkan langsung pada batu cadas. Ya. Jadi bukan satu batu monolit, tapi ini sebenarnya adalah bagian dari dinding yang dipahatkan sehingga membentuk sebuah altar, dan pada bagian altar itu ada angka tahunnya. Ini angka tahunnya menunjukkan angka tahun 1326 Saka. Nah, altar ini berdekatan sekali dengan sebuah gua yang namanya Gua Buyung itu. Nah, Gua Buyung itu sendiri di bagian ambang pintu atas itu juga terdapat pahatan Jawa kuno yang sudah sangat aus, namun oleh Mas Prof. Agus Haris Munandar dalam tesisnya dikatakan bahwa berbunyi Maharesi Gua.
Maharsi Gua kalau diangkakan ketemu 1117 saka. Nah, jadi ada dua angka tahun yang berdekatan tapi dari masa yang berbeda, yang sangat mungkin menunjukkan adanya kontinuitas penggunaan pada tempat yang sama di situ. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa data yang saya himpun dari abad ke-12 sampai nanti abad ke-16 ya. Jadi yang di Gapura Jedong itu tadi sudah disebutkan ada 1041 saka, kemudian di Gua Buyung. Lanjut. Itu kalau posisinya kelihatan di dalam tabel itu, Gapura Jedong itu ada di bagian utara wilayah Penanggungan. Kemudian ini juga Buyung juga di belah utara Gunung Penanggungan. Slide berikutnya. Nah, ini yang masuk periode abad ke-13. Ada dari Jolotundo, selain dari angka tahun yang tadi, yang 899, kita juga mendapatkan beberapa angka tahun yang lain. Ini ada angka tahun 1168. Kemudian dari Jedong kita juga menemukan yang berikutnya. Dan ternyata memang dari Jedong itu kita mendapatkan paling banyak angka tahun. Nah, persoalan Jedong sendiri ini sebenarnya ada perhatian khusus menurut saya, karena ada yang menurut saya tidak masuk akal. Jadi di situ muncul dusun Jedong, lalu ada Wotan Mas Jedong namanya. Nah, Wotan Mas Jedong ini adalah seperti pemaksaan menambahkan Wotan Mas itu dengan kata Jedong, karena nama Wotan Mas Jedong di peta kuno tidak pernah seperti terkena pengaruh dari Sutherham yang memaksakan bahwa Erlangga itu memang pernah berada di wilayah Jedong, Wotan Mas Jedong itu, sehingga ditambahi dengan Wotan Mas Jedong. Itu kesalahan lain lagi nanti. Baik. Slide berikutnya. Nah, kembali lagi data yang masuk ke periode abad 14 ini menunjukkan bahwa dari Jedong ditemukan adanya 4 angka tahun lagi, mulai dari 1237 sampai 1307 saka. Nah, ini semuanya berasal dari wilayah Jedong, di wilayah Gunung Penanggungan. Jolotundo juga ada lagi. Kemudian satu lagi ini yang berbeda dari sisi barat daya Gunung Gajah Mungkur. Ini ada namanya Candi Gajah. Angka tahunnya 1282. Candi Gajah ini diberi nama gajah karena memang kelihatan ada pahatan sepasang gajah di situ. Ya, lanjut. Nah, jadi kalau tadi sudah mulai dari abad ke-10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini masuk yang abad ke-15 ini. Ada dari angka tahun dari Gapura Jedong 2 buah. Kemudian dari Selo Kelir ini ada 3 buah angka tahun. Nah, kebetulan dari yang Selo Kelir ini 3 minggu yang lalu tim BPCB melakukan ekskavasi di sana, dan kebetulan saya juga ada di sana. Memang ada lagi tambahan angka tahun, tapi tidak lengkap, hanya ketemu
2 digit di depan, jadi yang 1300. 2 digit. Nah, ini dari celoklet juga kelihatan bahwa candi itu menunjukkan pembangunannya yang tidak sekali selesai, tapi ada beberapa tahap pembangunan sehingga muncul ada 3 angka tahun di situ. Kemudian juga di Candi Sinta, ini juga ada 2 angka tahun. Kemudian Candi Buyung tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Lanjut. Nah, ini tambahan lagi yang lain. Ada dari, kalau tadi berupa bangunan struktur candi, ada yang datang dari sebuah gua. Nah, walaupun gua di Penanggungan itu yang apa ya, yang besar, rata-rata gua di Penanggungan kecil-kecil. Namun yang menarik, dari 20 gua yang sudah ditemukan kembali, umumnya berada pada ketinggian 1000 meter dari permukaan air laut. Dan gua-gua itu dibangun dengan cara yang sungguh-sungguh, artinya memang sering menggunakan bentuk kemiringan dari batuan tertentu yang ada celahnya, kemudian dibentuklah dinding-dinding supaya membuat ruangan. Jadi mereka bisa membuat tempat untuk bertapa di dalamnya. Bahkan ruangan-ruangan itu ada yang bisa sampai menampung 10 orang. Dan yang membuat takjub lagi, ada beberapa gua itu bagian luarnya dipahat dengan sangat bagus. Jadi ini menunjukkan bahwa gua itu bukan sekedar dipakai untuk bertapa semata, namun juga bisa menunjukkan kira-kira siapa yang tinggal atau menggunakan gua itu. Nah, ini ada di Gua Kursi, kemudian ada Candi Siwa, Candi Lurah, Candi Carik, Candi Yuda, Candi Kendali, Candi Lesung, dan masih banyak lagi yang lain yang ini membuat kita menjadi semakin bertanya-tanya, ada apa dengan angka-angka tahun ini? Lanjut. Nah, saya akan mulai bercerita agak panjang dari sini. Ini angka tahun yang terdapat di Candi Yuda. Candinya sudah saya tunjukkan tadi di slide di depan tadi yang kedua tadi. Nah, di sini ada tampilan, ada angka tahun di situ yang di bagian menonjol sisi kiri itu. Nah, yang pas di kursor itu ada angka tahun. Angka tahunnya menunjukkan 1400 jadi ini 1408 Saka. Nah, dengan gaya angka yang khas. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan relief di sebelahnya itu? Dugaan saya ada hubungannya, yaitu relief itu sebenarnya merupakan kronogram. Condra Sengkalan Memet, dan ketemunya angkanya juga kayaknya sama dengan angka tahun itu. Karena dia seorang Brahmana, dari angka terakhir dari angka tahun itu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana menyusun kata demi kata agar ketemu bahwa memang itu kronogram yang sesuai dengan angka tahun yang terpadatkan di situ. Jadi 1408. Ini menarik sekali. Dan yang menjadi persoalan,
Di Penanggungan juga ada beberapa kronogram yang sekarang terpindahkan ke Prambanan. Karena pada tahun 1950-an oleh Van Romon dipindahkan dari Jawa Timur ke Prambanan. Kebetulan sempat saya coba lacak bersama dengan tim ekspedisi Penanggungan, ada 2 yang tersimpan di Prambanan berupa kronogram Candra Sengkalan Memet dari Candi Lurah dan Candi Cari. Ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini angka tahun yang sebenarnya ini 2 angka tahun dari bidang yang berbeda, tapi ini kondisinya sekarang disusun begitu saja seolah-olah ini satu struktur, padahal bukan. Itu angka tahunnya dari 2 bangunan yang berbeda. Nah, kita melihat dari bagaimana cara memahatkan angka tahunnya. Itu yang menurut saya menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan itu nanti. Di tempat yang sama, jadi di Candi Kendali ada 2 angka tahun, tapi cara memahatkan angkanya pun sudah berbeda. Yang atas itu 1300 1373 ya. Saya nggak pakai kacamata ini, jadi agak susah melihatnya. Ya. Nah, itu contoh bagaimana memahatkan angka tahun ya, yang dikendali di tempat yang sama tapi gayanya berbeda. Lanjut. Nah, kalau yang ini angka tahun yang dibuatkan pada satu bidang batu besar, di mana pada saat ditemukan tidak pernah diduga bahwa di bagian bawah dari ini saya crop bagian angka tahunnya karena saya fokuskan di angka tahun itu sendiri. Jadi bagian atas itu angka tahunnya terbaca 1312. Angka 2 terakhir itu goresan ke depannya tidak begitu jelas. Nah, dari 2 baris prasasti waktu tulis ini, kita baru mendapatkan informasi bahwa inilah satu-satunya prasasti pendek yang terpanjang yang pernah dipahatkan di Penanggungan selain berupa sekedar angka, deretan angka, tapi ini ada 2 baris aksara yang lumayan panjang. Sayang sekali memang ini belum sempat saya terbitkan bacaan lengkapnya, masih menunggu kumpulan yang lain-lain ya. Jadi saya sudah kumpulkan data tekstual prasasti Penanggungan, nanti akan saya usahakan muncul satu edisi khusus untuk buku terkait dengan data epigrafi Gunung Penanggungan. Ini aksaranya unik sekali, ya. Berbeda dengan yang tadi sudah kita lihat bagaimana tampilan dari aksaranya ini. Bahkan pada baris kedua itu semakin kelihatan betapa tidak beraturannya cara mereka memahatkan aksara itu. Ya, lanjut. Nah, ini temuan mutakhir yang baru saja diperoleh beberapa bulan yang lalu di daerah Gunung Kemuncup
tepatnya di Candi Panji. Ini seyogianya ada 4 digit angka, tapi rupanya angka yang pertama itu memang belum ditemukan, tapi dari 3 angka yang tersisa sudah bisa kita dapatkan informasi yang cukup memadai. Jadi itu mestinya kalau depannya ada angka satunya. Jadi lengkapnya mestinya 1362. Tarik Saka. Nah, dari cara menggambarkan aksaranya atau angkanya pun juga ini menunjukkan hal yang istimewa. Ada unsur keindahannya di situ. Berbeda dengan yang tadi kita lihat di prasasti waktu tulis. Ini jadi lebih bagus ini tampilannya ini. Ya. Yang berikutnya. Nah, ini untuk bacaannya menunjukkan angka yang paling muda ini. 1421. 1421. Ini bacaannya masih agak, menurut saya agak tentatif karena caranya juga unik ini. Kalau angka 1 di depan masih bisa diterima, kemudian angka 4 juga masih bisa dilihat, tapi angka yang ketiga ini saya duga ini angka 2, kemudian yang terakhir itu kembali ke angka 1. Tapi itu yang terakhir ini menimbulkan diskusi itu sepertinya. Namun paling tidak dari munculnya angka ini menunjukkan bahwa proses pembangunan candi-candi di Penanggungan itu pada tahun 1421 Saka ini masih berlangsung. Atau mungkin ini yang paling akhir. Karena menurut catatan dari Babat Sangkala, dikatakan bahwa Gunung Penanggungan itu mulai ditinggalkan masyarakat pendukungnya pada periode abad ke-16. Ditinggalkan oleh masyarakatnya karena diduga karena gerakan dari Kerajaan Demak. Jadi sangat mungkin memang masyarakat pendukung budaya Penanggungan akhirnya eksodus semuanya, dan apa yang sudah dibangun di sana menjadi terbengkelai. Nah, batu yang terakhir ini memang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan apakah memang benar bahwa masyarakat pendukung budaya Penanggungan itu benar-benar mengalami proses eksodus setelah adanya pengaruh gelombang dari Kerajaan Demak. Nah, seingat saya sudah nggak ada lagi nih slide gambarnya ini. Coba slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Oh ya, itu sudah tidak ada lagi gambarnya. Nah, intinya bahwa menurut apa yang sudah saya perhatikan di Penanggungan terkait dengan data kecil, angka-angka tahun itu, kita melihat bahwa okupasi di wilayah Penanggungan itu sudah dimulai paling tidak abad ke-10 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Suatu kurun waktu pastinya mendapatkan perhatian yang cukup memadai dari para pemerhati, apakah itu arkeologi atau bidang sejarah atau bidang yang lain-lain termasuk epigrafi, karena ternyata gunung yang
sudah disucikan sejak abad 10 Masehi itu menyimpan begitu banyak misteri. Dan misteri itu sampai sekarang juga belum memuaskan jawaban yang sudah diberikan oleh para pakar. Termasuk misalnya Penanggungan dikatakan sebagai gunung para resi. Nah, ternyata temuan-temuan arkeologi terakhir itu menunjukkan data yang mengejutkan. Karena juga ditemukan adanya yoni yang terkait dengan arca atau ikonografi Hindu-Buddha. Nah, kemudian juga ketemu beberapa arca-arca yang mengarah kepada adanya dewa-dewa lokal. Nah, jadi ini hal yang sangat menarik. Kemudian masih kembali pada angka-angka tahun itu, ada yang menjadi persoalan dari penampilan pahatan angkanya juga menimbulkan persoalan golongan masyarakat mana sajakah yang sebenarnya pernah mendayagunakan Gunung Suci itu. Yang jelas kalau melihat Jolotundo dengan pahatan yang begitu bagus dan petirtaan yang begitu indah pahatannya, dilengkapi dengan relief-relief yang bagus juga, tentu ini dibangun oleh orang yang mempunyai kekuasaan besar, tidak akan mungkin orang biasa. Namun tadi kita melihat bahwa ada angka-angka yang seolah-olah itu menunjukkan tradisi dari penulisan yang lebih sederhana. Nah, jadi ini yang perlu menurut saya mendapat sorotan lebih lanjut lagi. Apakah aksara-aksara atau angka-angka itu bisa membawa kita pada suatu pemahaman bahwa kehidupan yang terkait dengan penanggungan dari sekian abad berlangsung itu melibatkan juga dari berbagai strata sosial. Nah, ini yang perlu kita mendapatkan masukan-masukan dari data non-epigrafi. Barangkali itu kawan-kawan yang bisa saya bagikan sementara, mungkin nanti bisa lebih banyak didiskusi